Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Risma Besari di pertemuan kelima pada hari ini. Izin Bu Risma share screen ya, teman-teman. Baik, teman-teman, untuk materi kita pada pertemuan kelima, ini ada materi mengenai penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit ya, di mana kita sudah memasuki materi kelima di auditing satu. Oke, baik, sudah nampak di layar, teman-teman. Kita akan membahas penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit. Ya, apa sih tujuan dari adanya materi pada hari ini? Yang pertama, yakni memberikan pemahaman mengenai penerimaan serta perikatan. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai perencanaan audit. Nah, kita memasuki tahap pertama, yakni penerimaan, perikatan, audit. Penerimaan perikatan audit, yakni evaluasi integrasi dari pihak manajemen, ada identifikasi lingkungan khusus, resiko luar biasa, serta menilai kemampuan untuk mengaudit, evaluasi independensi, lalu putuskan untuk menerima atau menolak perikatan, serta buat surat perikatan. Nah, jadi pertama ketika si auditor itu akan menerima suatu klien, dia akan mengevaluasi integritas dari manajemennya seperti apa. Setelah mengevaluasi, maka akan dilakukan dengan identifikasi lingkungan khusus dan resiko luar biasa. Setelah ini kita nilai kemampuan untuk mengaudit, bagaimana kemampuan kita dalam mengaudit. Lakukan evaluasi independensi. Apakah evaluasi independensi ya terkait dengan apakah ada kita ada saham di perusahaan klien yang akan kita audit, apakah kita ada kerabat, keluarga, atau kita memiliki keterikatan hubungan dengan direkturnya atau apa. Nah, itu termasuk evaluasi independensi. Itu perlu dilakukan pada saat penerimaan perikatan audit di tahap awal. Setelah itu, putuskan untuk menerima atau menolak perikatan. Apabila teman-teman mau menerima perikatan, maka buat surat perikatan. Oke, selanjutnya, evaluasi integritas manajemen. Nah, di sini kita bisa mengkomunikasikan dengan auditor sebelumnya apabila perusahaan tersebut sebelumnya sudah memiliki auditor. Misalnya by lisan atau by surat atau meminta izin kepada klien. Nah, lalu kita harus bertanya kepada pihak ketiga yang lain, misal penasihat hukum, banker, masyarakat bisnis yang terkait dengan usaha klien tersebut, review surat kabar. Nah, ini ya evaluasi integritas manajemen. Setelah itu review pengalaman yang lalu atau kita harus melakukan audit ulang. Ada salah saji material, ketidakberesan dan pelanggaran hukum. Nah, itu perlu kita kaji lebih lanjut ya terkait dengan evaluasi integritas dari manajemen. Yang kedua adalah identifikasi lingkungan khusus dan resiko luar biasa. Di dalam integrasi lingkungan khusus dan luar biasa, laporan pemakai laporan keuangan auditan perusahaan publik atau private. Nah, ini pihak ketiga yang akan memakai laporan tersebut. Kedua, nilai prospektif hukum dan stabilitas keuangan klien. Nah, ini perlu kita identifikasi. Ketiga adalah identifikasi batasan lingkupnya apa. Identifikasi batasan dari lingkupnya seperti apa. Nah, perlu kita evaluasi. Yang keempat adalah evaluasi sistem pelaporan keuangan auditabilitas entitas. Nah, itu perlu kita adakan identifikasi lingkungan khusus dan risiko yang luar biasa. Nilai yang ketiga, kita harus menilai kemampuan untuk mengaudit. Nah, apa sih jasa yang diinginkan dari si klien? Terus kita identifikasi dari tim audit kita, apakah audit kita itu seorang partner, satu atau lebih manajernya, lalu satu atau lebih senior auditornya, lalu kita melihat identifikasi tim audit kita siapa saja sih asisten dalam tim audit yang akan menjadi tim kita. Yang ketiga adalah pertimbangan kebutuhan untuk konsultasi dan penggunaan para ahli atau spesialis. Misalnya appraiser, appraisal atau insinyur atau aktuaris dan sebagainya.
Nah, itu perlu kita nilai kemampuan dalam sebelum kita melakukan audit ya, teman-teman. Nah, 4, evaluasi independensi. Nah, tadi di awal sudah Bu Risma singgung bagaimana independensi itu ya. Nah, yang pertama bisa edarkan sirkular nama calon klien kepada staf profesional untuk mengidentifikasi hubungan keuangannya bagaimana, hubungan bisnisnya bagaimana, hubungan mengenai kekerabatan atau keluarganya yang tidak diperbolehkan dalam etika profesi bagaimana. Kita membutuhkan klien kepada staf profesional ya. Bila ada tolak penugasan atau beri informasi kepada calon klien dampak dari ketidakindependensian independensian ini. Jadi ketika misal si A itu ada kerabatnya di perusahaan perusahaan ABC yang akan dia audit sebagai kliennya. Auditor A berhak menolak penugasan tersebut dan memberikan informasi kepada klien. Dan si A berhak untuk memberitahukan dampak apa saja dari adanya ketidakindependensian apabila si A mengaudit perusahaan ABC. Nah, itu adalah evaluasi dari independensi. Kelima, putuskan untuk menerima atau menolak audit. Nah, di sini pertimbangan untuk menolak perikatan audit yang pertama adalah integritas manajemen atau tidak memberikan bukti selama audit. Jadi ketika kita melakukan audit dan pada saat itu pihak dari manajemen tidak memberikan bukti-bukti selama audit, kita berhak kok untuk menolak memberikan perikatan audit terhadap klien tersebut. Nah, yang kedua, klien menolak untuk merevisi salah saji dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, ketika ditemukan salah saji dalam laporan keuangan, kita sebagai auditor itu berhak untuk memberikan pendapat kepada klien untuk merevisi salah saji dalam laporan keuangan tersebut. Nah, ketika klien menolak, berarti kita boleh menerima atau menolak dari audit tersebut. Yang ketiga, klien tidak mengambil tindakan yang sesuai terhadap temuan atas kecurangan atau pelanggaran hukum. Jadi, didiamkan saja oleh pihak manajemen klien. Nah, itu boleh kita menolak audit klien tersebut. Nah, yang keenam, buat surat perikatan auditnya. Nah, isi surat dari perikatan audit itu yang pertama ada identifikasi yang jelas tentang entitas dan laporan keuangan yang harus diaudit itu seperti apa, terus tujuan auditnya seperti apa, mohon maaf, tujuan auditnya seperti apa, lalu referensi terhadap standar profesionalnya itu seperti apa, standar auditingnya bisa kita lihat dari standar auditingnya, bisa kita lihat dari undang-undangnya, peraturan lainnya, lalu penjelasan dan ruang lingkup audit dan tanggung jawab auditornya itu seperti apa. Nah, kelima, pernyataan bahwa audit itu mungkin tidak menemukan seluruh ketidakberesan yang material. Nah, artinya apa? Saat melakukan audit, auditor itu tidak menemukan kecurangan atau ketidakberesan di dalam laporan audit secara material. Nah, keenam, mengingatkan kepada manajemen bahwa dia yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan pengendalian internal yang cukup. Nah, kita sebagai seorang auditor itu tidak berhak bertanggung jawab dalam laporan keuangan klien. Yang berhak bertanggung jawab dalam laporan keuangan klien itu adalah pihak manajemen. Itu ya teman-teman. Yang ketujuh adalah suatu indikasi bahwa manajemen akan diminta untuk membuat pernyataan tertulis untuk kepentingan audit. Nah, ini case ini indikasi ada manajemen diminta untuk membuat pernyataan tertulis. Gunanya untuk apa? Untuk kepentingan audit. Kedelapan, yaitu penjelasan bahwa auditor tidak memberi jasa tambahan seperti menyusun atau mereview SPT karena itu di luar dari perjanjian atau perikatan dari auditor ya. Yang kesembilan adalah dasar penentuan fee audit itu juga dicantumkan di perikatan auditor.
10 meminta kepada klien agar menandatangani surat tugas bila telah menyetujui. Nah, ini poin penting ya. Jangan sampai semuanya sudah benar, sudah beres, tapi kita nggak meminta klien untuk menandatangani surat tugas. Ya berarti surat perikatan tersebut tidak sah atau tidak resmi ya. Cara atau dasar menentukan fee audit. Nah, dasarnya ada tiga. Yang pertama, per diem basis. Itu ditentukan berdasarkan jangka waktu yang digunakan. Yang ketiga flat atau berdasarkan kontraknya ya, berdasarkan SPK-nya. Kebanyakan KAP-KAP itu berdasarkan SPK. Nah, itu dihitung sekaligus secara borongan. Jadi kalau auditor menginginkan fee-nya dari kantor KAP-nya secara flat atau kontrak, berarti dihitung semuanya, borongan semuanya ya. Nah, yang ketiga, maksimum fee basis, gabungan dari kedua cara sebelumnya. Jadi ada berdasarkan waktu yang digunakan, ada berdasarkan keseluruhan. Jadi bisa digabungkan. Itu tergantung dari kesepakatan dari surat surat perikatannya masing-masing. Nih, penentuan berdasarkan fee audit. Karakteristik keuangan bisa kita lihat. Gimana sih caranya kita melihat berapa sih jumlah fee yang harus auditor bayar. Kita bisa lihat dari labanya, aset modalnya berapa, lalu lingkungannya, pesaingnya, tenaga profesionalnya berapa. Kita bisa lihat dari situ. Kita bisa lihat juga dari karakteristik operasi, yakni jenis industrinya bagaimana, jenis industrinya apa, jumlah lokasi perusahaannya apa, jenis produknya apa. Nah, itu bisa kita cek. Yang keempat adalah kegiatan eksternal auditor, yakni pengalaman tingkat koordinasi dengan internal auditor. Nah, itu juga merupakan salah satu penentu besarnya fee audit. Nah, ini ya, kalau auditornya masih auditor baru, auditor junior, nah mungkin itu bisa mempengaruhi fee-nya lebih rendah dibandingkan dengan auditor senior, yang mana jam terbang dari auditor tersebut sudah banyak ya, sudah banyak mengalami masalah-masalah di lapangan, berbeda dengan auditor junior. Tahap kedua yakni tahap perencanaan audit. Apa sih tahap perencanaan audit? Nah, di sini tahap perencanaan audit ini disusun eh, untuk mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Nah, kenapa? Ada beberapa alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Di sini teman-teman bisa lihat ya, yang pertama agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Lalu untuk menjaga supaya biaya auditnya itu terjangkau. Lalu mencegah kesalahpahaman dengan klien. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Kalau semua ini tidak dibenarkan atau alasan ini tidak digunakan oleh auditor, maka di sini auditor tidak cukup bukti untuk melakukan proses auditornya, melakukan proses auditnya ya. Teman-teman, di sini ada dua jenis resiko yang ada pada audit. Yang pertama yakni resiko yang dapat diterima dan resiko bawaan. Apa sih resiko yang dapat diterima? Apa sih resiko bawaan? Kalau kita bicara resiko audit yang dapat diterima, itu kita berbicara mengenai seberapa besar sih auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam pelaporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan dengan opini WTP telah diterbitkan. Nah, itu resiko yang dapat diterima. Kalau risiko bawaan itu adalah kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Jadi ada dua risiko ya teman-teman, resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan. Di sini menilai resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan ini akan merupakan sebuah bagian yang penting dari perencanaan audit karena hal tersebut dapat membantu dalam menentukan jumlah bukti yang diperlukan untuk dikumpulkan dan staf yang akan ditugaskan dalam penugasan tersebut. Ya, ini ya. Jadi penting sekali kita mengumpulkan bukti untuk nanti penugasan timnya, tim audit
dalam mengaudit klien tersebut. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai perencanaan audit. Perencanaan audit itu terkait dengan menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Nah, kita bisa memahami bisnis dan industri kliennya itu seperti apa. Kita bisa menilai resiko bisnis klien seperti apa. Kita dapat menentukan tingkat materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima serta resiko bawaannya. Jadi kita bisa cek nih dalam perencanaan auditnya itu seperti apa. Selanjutnya ya ini memahami pengendalian internal dan menilai resiko kecurangan pengendalian. Selanjutnya, mendapatkan informasi untuk menilai kecurangan serta mengembangkan keseluruhan perencanaan audit pada program audit. Jadi, teman-teman, dalam proses dalam proses perencanaan audit ini mulai dari menerima klien sampai dengan mengembangkan keseluruhan perencanaan dalam program audit itu benar-benar harus diterapkan oleh auditor sebelum auditor tersebut melakukan audit atas laporan keuangan klien, ya. Hmm. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Nah, teman-teman di sini ketika menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit, auditor itu yang pertama menentukan dia mau nggak sih menerima atau menerima klien baru atau memberikan jasanya eh, pada yang lama, ya, memberikan jasanya pada yang lama. Lalu yang kedua, auditor ini mengidentifikasi mengapa sih klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Jadi penting, kan tidak semua perusahaan itu ingin melakukan pengaudit laporan keuangan. Bisa saja ini untuk kepentingan pihak manajemen. Biasanya pihak manajemen atau perusahaan ini membutuhkan kredit di perbankan. Nah, perbankan untuk saat ini beberapa perbankan mungkin di buku 4 itu dia menggunakan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Jadi laporan keuangan yang harus ada opini auditnya, ya. Apabila tidak ada, maka perusahaan tersebut biasanya akan kesulitan dalam menghadapi permodalan. Nah, itu biasanya kita harus melakukan identifikasi kenapa sih kok perusahaan menginginkan laporan keuangannya diaudit. Yang ketiga, ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Jadi, antara auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Nah, di SPK tadi itu dijelaskan di situ. Kondisinya seperti apa, fee-nya berapa, semuanya itu dijelaskan. Jadi, ini untuk menghindari kesalahan antara auditor dengan si klien. Yang keempat, ini auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan termasuk penugasan audit dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan, ya. Jadi ini memang ketika kita mau menerima atau menerima klien, perencanaan awal auditnya memang benar-benar harus matang dari pertama sampai dengan keempat. Nah, penerimaan klien dan berkelanjutan. Yang pertama adalah investigasi klien baru. Sebelum menerima klien baru, kantor akuntan publik akan melakukan penyelidikan terhadap klien tersebut, yaitu mengenai posisi calon kliennya dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan dalam hubungannya dengan KAP sebelumnya bagaimana, kita telusur dulu, kita investigasi terlebih dahulu. Menurut PSA 16 SA 315, untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, tujuannya adalah untuk membantu auditor penerusnya untuk mengevaluasi apakah dia akan menerima atau menolak kontrak kerja dengan kliennya, ya. Tadi untuk investigasi tadi kita bisa tanya dengan auditor sebelumnya, baik surat, wawancara, nah itu bisa digunakan. Klien lama. Banyak kantor akuntan publik yang mengevaluasi klien-klien yang sudah ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melanjutkan atau melakukan pengauditan. Nah, nanti biasanya muncul konflik-konflik sebelumnya mengenai ruang lingkup audit yang tepatnya seperti apa, jenis opini yang dikeluarkan apa,
bagaimana, imbalan jasanya apa, ataupun hal-hal lain krusial antara klien dengan auditor sebelumnya. Nah, ini biasanya dapat menghentikan auditor yang baru ini dengan hubungannya dengan klien. Di sisi lain, kita juga bisa melihat bahwa auditor juga dapat menghentikan kontrak kerja dengan klien setelah mengetahui kliennya tidak memiliki integritas. Jadi, auditor berhak menghentikan kontrak kerja dengan klien apabila si klien tidak memiliki integritas dalam audit laporan keuangannya, ya. Jadi di sini si auditor memiliki hak, teman-teman, ya. Nah, menyelidiki klien baru dan mengevaluasi klien lama ini merupakan bagian yang penting dalam menentukan resiko audit yang dapat diterima. Ya, ini benar-benar sangat diperlukan sekali ya menyelidiki klien baru dan mengevaluasi klien lama. Selanjutnya adalah mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. Ada dua alasan utama yang mempengaruhi. Yang pertama adalah siapa para pengguna laporan keuangan tersebut. Nah, tadi tujuannya untuk apa mereka itu menggunakan laporan keuangan. Bisa saja perusahaan tadi mau mengambil kredit perbankan. Perbankan pasti butuh yang namanya laporan keuangan auditan. Nah, tuh salah satu alasan apa sih yang membuat dia tuh, oh, saya kok mau melakukan audit. Tidak mungkin semata-mata perusahaan hanya melakukan audit hanya karena iseng. Karena itu kan satu, dia buang-buang waktu, buang-buang uang, fee, dan macam-macam ya. Jadi alasan utamanya itu apa? Oke. Mendapatkan kesepahaman dengan klien, KAP PSA 05 SA3 10. Ini mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan kesepahaman mereka dalam perjanjian kontrak kerja. Nah, termasuk tujuan dari kontrak kerja ini adalah tanggung jawab auditor dan manajemen dan keterbatasan-keterbatasan dalam kontrak kontrak kerja juga dijelaskan ya. Jadi tidak ada kesalahpahaman nantinya antara auditor dengan klien. Menyusun strategi audit secara keseluruhan. Strategi pengauditan atau strategi ini harus mempertimbangkan keberadaan klien termasuk bagian-bagian yang memiliki risiko salah saji signifikan yang lebih besar. Nih, di sini juga auditor dapat mempertimbangkan apa sih faktor-faktor seperti jumlah lokasi klien, apakah lokasinya jauh atau dekat, pengendalian internalnya bagaimana dengan klien yang sebelumnya, dan menyusun pendekatan awal pada saat pengauditan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke memilih staf untuk kontrak kerja. Teman-teman, di sini auditor ini harus menugaskan stafnya yang tepat untuk kontrak kerja agar memenuhi standar audit yang berlaku umum dan melakukan pengauditan secara efisiensi, di mana audit tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pelatihan teknis dan memadai menjadi seorang auditor. Nggak bisa nih kita menyuruh misal dalam satu kantor KAP ada akuntan, akuntan, ada IT, kita nyuruh ngaudit tim IT, ya itu kan tidak sesuai dengan teknisnya, tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, maka itu tidak diperkenankan memilih staf yang seperti itu di dalam pekerjaannya menjadi tim untuk audit. Kedua, mengevaluasi kebutuhan akan para ahli dari pihak luar. PSA 39 SA 336 ini memuat ketentuan untuk memilih ahli dan menelaah pekerjaan mereka itu seperti apa. Nah, auditor harus memiliki pemahaman yang memadai atas bisnis klien untuk mengenali apakah dibutuhkan seorang ahli apa tidak. Jadi, auditor harus mengevaluasi terlebih dahulu. Nah, di sini memahami bisnis dan industri klien. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk juga pengendalian internalnya, dia untuk menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat waktu dan keleluasaan prosedur yang lebih lanjut. Nah, itu perlu sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang meningkatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien.
Bisa dilihat dari teknologi informasinya yang menghubungkan klien dengan pelanggan-pelanggan atau pemasok utamanya. Ada klien yang memperluas usahanya secara global. Ini melalui model atau aliansi strategi. Kita bisa melihat bahwa teknologi mempengaruhi proses pengendalian internalnya klien. Tuh, lalu ada pentingnya SDM dan aset tak berwujud lainnya untuk peningkatan kompleksitas akuntansi. Yang terakhir, di sini adalah auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien. Nah, industri dan lingkungan eksternal. Kalau kita berbicara industri dan lingkungan eksternal, kita berbicara mengenai resiko ya teman-teman. Yang pertama adalah resiko terkait dengan industri tertentu. Itu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas resiko bisnis kliennya. Nah, resiko audit itu, sehingga resiko auditnya itu dapat diterima. Yang kedua adalah beberapa resiko bawaan, biasanya atau umumnya untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Yang ketiga adalah banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus, di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien itu sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau tidak ya. Operasi dan proses bisnis. Nah, ini mengunjungi pabrik kantornya. Jadi, teman-teman auditor itu harus mengunjungi tempat operasi atau proses bisnis si klien. Nggak bisa nih kita cuma membayangkan, dapat datanya aja, tapi nggak pernah ke tempatnya itu nggak bisa, nggak boleh. Auditor wajib datang ya. Karena di PSA 34 itu menjelaskan bahwa perusahaan yang sebagai perusahaan terafiliasi, pemilik utama atas perusahaan klien atau pihak lainnya yang memiliki kesepakatan bisnis dengan klien. Itu ada identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Itu ada di PSA 34. Selanjutnya adalah manajemen dan tata kelola perusahaan. Kita bisa cek nih manajemen tata kelolanya bagaimana, dilihat dari akte pendirian perusahaannya, kode etiknya, notulen-notulen rapat resminya, catatan dari pemegang sahamnya, itu bisa kita cek semuanya ya. Nah, tujuan dan strategi klien. Yang pertama adalah keandalan dari laporan keuangan. Laporan keuangannya itu andal, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga adalah kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Apakah laporan keuangan dalam perusahaan tersebut dia patuh akan hukum, patuh akan peraturan perundang-undangan. Nah, itu perlu taat pajak, patuh dengan aturan hukum. Nah, itu adalah tujuan strategi dari klien. Itu kita bisa lihat, kita bisa cek. Pengukuran dengan kinerja, sistem pengukuran kinerja klien termasuk indikator-indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Itu juga penting ya. Lalu menilai resiko bisnis klien. Nah, di sini dalam menilai bisnis klien, teman-teman auditor ini menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai resiko bisnis klien. Nah, di sini resiko bawaan klien ini akan gagal mencapai tujuannya. Sebentar. Selanjutnya melakukan prosedur analitis awal. Nah, di sini auditor ini akan melakukan prosedur analitis awal. Untuk apa? Untuk memahami lebih baik apa sih bisnis klien, resiko dari bisnis klien itu apa, sehingga kita nanti ketika melakukan audit kita sudah paham ya. Hmm. Ini adalah kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan, yakni tujuan utama perencanaan. Tadi ya ada perencanaan audit itu untuk mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri dari klien yang nantinya dapat kita gunakan untuk menilai resiko audit yang dapat diterima, resiko klien, dan resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, selain itu ada 4 bagian tambahan tadi ya. Yang pertama, menetapkan materialitas dalam menilai resiko auditnya seperti apa. Kita dapat memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendaliannya seperti apa. Lalu yang ketiga, mendapatkan informasi untuk menilai resiko kecurangannya bagaimana. Yang keempat adalah mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Nah, oke. Baik teman-teman, ini kita sudah masuk
di tema materi yakni penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Sebentar, Bu Risma stop share dulu sebentar. Ini saya berikan contoh penerimaan nih ya. Contoh penerimaan audit, dokumen penerimaan audit ya. Jadi kalau di penerimaan penugasan audit itu ada tahap penugasan auditnya seperti apa, tahap awal tadi di mana kita boleh menolak atau mengambil keputusan untuk menjadi auditor untuk klien kita atau tidak ya. Itu sudah dijelaskan. Lalu masuk ke perencanaan auditnya seperti apa, perencanaan auditnya bagaimana. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Ini Jin Burisma share screen lagi ya. Nah, ini adalah salah satu surat contoh surat penugasan audit dari kantor akuntan publik Miftah Sahlindra dan rekanan. Nih ya, ada kopnya, ada alamatnya, ada websitenya. Nah, nih. Ada judulnya Surat Penugasan Audit. Nah, ini kepada yang terhormat PT ABC, alamatnya, kotanya. Nah, saudara telah meminta kami mengaudit laporan posisi keuangan raja PT ABC per tanggal berapa, tahun berapa, dan laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang berakhir pada periode akuntansi. Ini ya. Surat ini menegaskan penerimaan kami dan memahami pemahaman kami atas penugasan. Berarti ini adalah salah satu contoh dari surat penerimaan audit ya. Audit kami laksanakan dengan tujuan menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan tersebut. Nah, ini dijelaskan. Lalu dijelaskan sebagaimana dari prosedur audit, kami akan melakukan permintaan keterangan. Dia meminta keterangan untuk mengajukan bukti-bukti ya, jelas ya teman-teman. Nah, ini sampai terakhir. Nah, ini adalah salah satu. Sampai terakhirnya itu disetujui oleh, nah jangan lupa Direktur PT ABC ini yang surat ditujuan ini menandatangani disetujui dan KAP yang melakukan audit. Ini juga harus melakukan tanda tangan. Ini ada akuntan registrasinya. Jadi setiap KAP, setiap akuntan itu didaftarkan registrasinya di Badan Keuangan. Itu ya. Ini adalah salah satu contoh dari surat penugasan audit atau surat penerimaan audit. Oke. Baik teman-teman, materi kita sudah selesai ya di materi kita yang kelima penerimaan perikatan dan perencanaan audit sampai dengan terakhir tadi Bu Risma sudah menjelaskan surat penerimaan audit ya surat penerimaan penugasan audit. Untuk selanjutnya apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup ataupun WA pribadi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di em, mata kuliah auditing 1 di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.